Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengaruh faktor budaya dan etika terhadap bisnis internasional. Kelompok kami ada Eka Aryani, Arinka Febi, Lailiatul, Humairo, dan saya sendiri Reski Saputra. Oke, kita langsung masuk ke metode atau pengertian. Perdagangan internasional dapat didefinisikan juga sebagai kegiatan transaksi dagang antar suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Seperti yang kita ketahui, ilmu ekonomi internasional sendiri adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi tersebut mencakup 3 bentuk hubungan. Pertama, berupa pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lain. Kedua, berupa pertukaran atau aliran sarana produksi atau faktor produksi. Dan yang ketiga, berupa hubungan utang piutang antar negara atau hubungan kredit. Bentuk hubungan tersebut merupakan permasalahan ekonomi internasional yang secara garis besar menyangkut aspek, pola atau bentuk perdagangan, harga ekspor dan impor barang dagang atau barang modal, manfaat perdagangan, pengaruh pendapatan nasional, mekanisme neraca pembayaran, politik perdagangan luar negeri, persekutuan perdagangan, dan modal luar negeri investasi, serta transfer teknologi. Perdagangan atau pertukaran berarti proses tukar-menukar yang dilakukan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang terlibat pada kenyataannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, suatu negara belum mampu memproduksi barang sendiri tanpa menerima bantuan dari negara lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan suatu negara mengadakan hubungan dagang dengan negara lain atau mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, proses tukar-menukar tersebut dilakukan antar negara, maka disebut dengan perdagangan internasional. Sedangkan pemasaran internasional merupakan salah satu bentuk pemasaran yang telah lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Banyak sejarah mencatat bahwa perdagangan antar wilayah dilakukan melalui jalur laut maupun darat, dan para saudagar yang terkenal dan menjadi pemain utama dalam perdagangan di masa itu, diantaranya saudagar Cina, Arab maupun dari barat seperti Spanyol dan Portugis. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, setiap negara, setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Ada yang kaya akan tambang, ada yang kaya akan hasil hutan, dan mempunyai SDM yang berkualitas. Nah, di sini sumber daya alam setiap negara itu kan berbeda, makanya menjadi faktor untuk dilakukannya perdagangan internasional agar negara lain pun bisa merasakan apa yang tidak dimiliki oleh negara lain itu. Yang kedua yaitu selera. Seperti yang kita ketahui, selera setiap ras, suku, dan negara berbeda. Seperti pada negara barat. Barat mempunyai selera yang berbeda lagi dengan negara yang ada di timur. Nah, di sini pun menjadi faktor pendorong perdagangan internasional itu sendiri. Yang ketiga yaitu penghematan biaya produksi atau bisa dikatakan efisiensi. Ketika kita bisa membeli barang atau satu negara bisa membeli barang dari negara lain, itu bisa dikatakan menghemat biaya produksi karena negara itu tidak perlu memproduksi barang yang telah dijual atau berada di pasar internasional itu sendiri. Yang keempat yaitu perbedaan teknologi. Setiap negara mempunyai ilmuwan yang berbeda dan titik kepintaran yang berbeda, terutama dalam teknologi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri masih kurang dalam hal teknologi. Akan tetapi, Jepang sudah sangat maju dalam hal teknologi. Oleh karena itu, di sini perdagangan internasional terjadi ketika Jepang mampu membuat robot, Jepang mampu membuat kendaraan motor, mobil, dan sebagainya. Kita sebagai negara Indonesia mampu untuk melakukan perdagangan dalam hal itu. Sehingga perbedaan teknologi ini mencakup faktor pendorong perdagangan internasional. Yang kelima yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Setiap negara tidak mempunyai sumber daya alam yang sama. Oleh karena itu, kebutuhan barang pun berbeda. Maka kebutuhan barang di sini dan jasa di sini menjadi faktor pendorong. Yang keenam yaitu meningkatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Bukan hal yang tabu jika suatu negara ingin mendapatkan keuntungan sehingga memakmurkan rakyatnya. Dan pendapatan negara pun berkembang. Oleh karena itu, dilakukannya perdagangan internasional. Yang ketujuh, adanya kelebihan produk dalam negeri. Kelebihan produk dalam negeri ini ketika suatu negara sudah mampu untuk menghasilkan produk yang banyak yang telah dikonsumsi oleh masyarakatnya tetapi masih ada sisa atau lebih, maka akan dijualkan ke perdagangan internasional atau pasar internasional. Selanjutnya kedelapan yaitu keinginan membuka kerjasama. Relasi adalah hal yang penting dalam menjalin hubungan atau dalam menjalin bisnis. Oleh karena itu, ketika kita sudah melakukan kerjasama terhadap negara lain pun lebih mudah untuk mengenal kita dan lebih mudah untuk melakukan kerjasama kepada kita. Makanya menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang terakhir yaitu terjadinya era globalisasi. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Tidak ada negara yang mampu bertahan dengan kemampuan negara itu sendiri. Karena dampak era globalisasi ini
makanya terjadinya pendorong perdagangan internasional. Memahami budaya negara yang tuju dalam menjalankan bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan budaya negara asalnya yang sudah tidak asing lagi bagi para pentingnya memahami budaya negara yang tuju dalam menjalankan bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan budaya negara asalnya yang sudah tidak asing lagi bagi para bersaing dalam pasar yang baru dapat membahayakan kesuksesan internasionalnya. Tentu saja, hampir semua segi bisnis suatu perusahaan internasional termasuk negosiasi kontrak, operasi produksi, keputusan pemasaran, dan kebijakan manajemen sumber daya manusia mungkin akan dipengaruhi oleh variasi budaya. Budaya bahkan dapat memberikan keunggulan atau kelemahan bersaing bagi perusahaan-perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki pengaruh terhadap bisnis internasional. Kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Eigner dan Kramer tahun 1994 sampai 2000. Karena perbedaan budaya terdapat di seluruh negara, sebuah pemahaman dari pengaruh budaya dalam perdagangan internasional merupakan hal penting untuk diketahui manajemen internasional. Jika manajer internasional tidak mengetahui sesuatu tentang budaya dari negara lain yang mereka tuju untuk berbisnis, maka hal tersebut akan menimbulkan bencana bagi suatu perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di dalam pengaruh budaya terhadap bisnis internasional ada karakteristik kebudayaan. Nah, karakteristik kebudayaan yang perlu diperhatikan bagi manajer yang menjalankan bisnis internasional itu yang pertama ada kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari. Yang kedua ada unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Yang ketiga ada kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang keempat, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat. Orang-orang yang tidak memilikinya berada di luar batas-batas masyarakat. Nah, berikut ada pendapat lain tentang karakteristik budaya. Yang pertama itu dipelajari. Budaya tidak diwariskan atau bersifat biologi, tetapi budaya dipelajari dan diperoleh dari pengalaman. Yang kedua, dibagi. Masyarakat adalah anggota dari keluarga. Masyarakat adalah anggota dari kelompok organisasi atau pembagian budaya masyarakat. Budaya tidak spesifik pada perorangan dan individu. Yang ketiga ada perubahan generasi. Budaya bersifat kumulatif melewati dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Yang keempat ada simbolik. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk memberikan tanda atau menggunakan sesuatu untuk menggambarkan yang lain. Yang kelima ada diteladani. Budaya mempunyai struktur dan terintegrasi, perubahan dari satu bagian akan membawa perubahan pada bagian lainnya. Dan yang terakhir ada penyesuaian. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Humaira Ulaimi NIM 1851026 akan menjelaskan tentang bab elemen budaya yang mempengaruhi pemasaran internasional. Jadi di sini ada beberapa budaya yang memiliki pengaruh terhadap pemasaran internasional. Yang pertama adalah materi hidup. Materi hidup di sini adalah komponen utama dari kebudayaan atau aspek materialnya itu mengacu pada teknologi yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa di sini sering digambarkan sebagai elemen yang paling penting dalam melakukan interaksi sosial. Kenapa? Karena sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalamnya itu menggunakan bahasa. Yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebuah aspek penting dari budaya, yaitu interaksi sosial antara orang-orang lain, antara orang satu dengan orang lain yang lainnya. Interaksi sosial mengacu pada cara di mana anggota masyarakat berhubungan dengan satu sama lain. Yang selanjutnya, estetika. Estetika di sini mengacu pada ide-ide dan persepsi bahwa budaya sangat menjunjung tinggi keindahan dan rasa yang baik. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu instrumen utama untuk penyaluran budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, sistem nilai. Sistem nilai di sini yaitu memiliki sistem nilai yang membentuk masyarakat norma dan standar. Norma-norma yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap objek dan kode perilaku. Dan di sini kurang satu, yaitu agama. Agama yaitu memainkan peran penting dalam banyak masyarakat. Kenapa? Karena ketika agama bagian penting dari kehidupan konsumen dan perusahaan harus dapat menyadarinya.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengaruh etika terhadap bisnis internasional. Dalam persaingan antar perusahaan, terutama memperoleh keuntungan, seringkali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Menurut von der Ems dan R.A. Wakley dalam artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988, ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu ada 3. Yang pertama, utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu individual rights approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Yang terakhir yaitu justice approach, adalah para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.